Harga Wuling Cloud EV turun setelah mendapat insentif dari pemerintah. Jika sebelumnya dibanderol Rp410 juta, maka setelah mendapat insentif menjadi Rp398 jutaan. Dia berkata tenang saja, bagi konsumen yang sudah booking atau membayar uang muka atau DP sebelumnya, harga akan disesuaikan dengan yang terbaru. Cloud EV kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan keluarga dan individu yang mencari kenyamanan yang elegan dalam setiap perjalanan dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan berbagai fitur teknologi yang canggih. Mari rasakan mobilitas yang berkelanjutan dengan kenyamanan berkelas bersama Cloud EV. Tampilan luar Cloud EV terinspirasi dari namanya sendiri yang bermakna awan. Mobil listrik ini dirancang untuk keluarga dan individu yang mencari kenyamanan berkendara dalam balutan gaya yang elegan. Cloud EV juga memiliki lekukan halus di sisi samping yang mengintegrasikan lampu depan dan belakang sebagai perpaduan estetika teknologi yang minimalis. Penampilan Cloud EV mengedepankan desain eksterior dengan tarikan garis yang tergolong membulat. Salah satu ciri khasnya terlihat di bagian depan yang memiliki bentuk seperti bertingkat atau bertumpuk dari bagian hood menuju bumper. Sesuai namanya, hal tersebut merupakan salah bentuk pengaplikasian tema awan di mobil ini. Kemudian terdapat daytime running light LED yang memanjang di bagian depan mobil ini. Sementara itu lampu utamanya mengambil tempat di setiap sisi bumper. Eksteriornya turut dilengkapi panoramic sunroof dengan dimensi mencapai 2 meter persegi yang pasti bisa membawa banyak cahaya alami ke dalam kabin. Bagian samping kendaraan terlihat memiliki fender cukup menonjol keluar. Kemudian gagang pintu menggunakan model flush sehingga tampak rapi sebab posisinya rata dengan bodi. Bagian kaki-kaki Cloud EV mengandalkan roda berukuran 18 inci yang membalut pelek alloy. Sedangkan bodi belakang tampak memiliki sentuhan sporty dari penggunaan spoiler dan diffuser. Ruang kabin dengan kenyamanan seperti rumah dihadirkan di bagian interior Cloud EV. Kesan luxurious pada bagian dalam didukung dengan soft touch interior dengan rose gold panels yang berkelas. Dengan rasio pemanfaatan ruang yang sangat tinggi hingga 84,7%, kabin Cloud EV sangat lapang dan dirancang dengan jok yang dapat direbahkan maksimal menjadi sofa panjang yang nyaman. Cloud EV juga bisa diandalkan bagi keluarga yang membawa banyak barang dengan dukungan bagasi dengan volume hingga 1,707 liter dan 18 kompartemen penyimpanan. Tak hanya itu saja, ada pula fitur modern seperti all-round 360 derajat kamera, smart electric tailgate hingga 15,6 inch control panel yang memudahkan para pengguna untuk melakukan pengaturan beragam fungsi kendaraan serta mengakses fitur hiburan. Selain itu, Cloud EV didukung juga dengan digital AC dengan PM2,5 filter, 6 speakers, 20 watt fast charging USB port dan wireless charger. Berbicara jantung pacunya, Cloud EV mengadopsi baterai lithium iron phosphate 50,6 kW dengan jarak tempuh diklaim tembus 460 km. Pengisian baterainya juga tidak lama. Jika pakai AC home charging 20% hingga 100% sekitar 7 jam. Namun jika pakai DC fast charging 30% hingga 100% hanya 30 menit. Kemudian Cloud EV juga didukung dengan permanen magnet, synchronous motor yang bisa menghasilkan tenaga 134 horsepower dan torsi puncak 200 Nm. Kelebihan pertama dari Wuling Cloud EV adalah jok pengemudi dan penumpang nyaman. Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa konsep joknya yaitu sofa bubble style, di mana material busa yang digunakan empuk dan motif jahitan mirip dengan kursi sofa. Selain itu, senderan kursi bagian depan juga bisa rebahkan maksimal ke belakang melalui pengaturan elektrik, pun begitu pula dengan senderan kursi belakang bisa direbahkan meski dengan cara manual. Selain mengandalkan kualitas kursi yang nyaman, Cloud EV juga mengusung kelengkapan fitur modern seperti ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang menaungi fitur Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance dan Braking Assistance dan Automatic Light serta fitur modern lain. Kemudian ada pula Vehicle Status Monitoring via My Wuling Plus menyajikan informasi penting untuk penggunanya mengenai kendaraan secara real-time. Beberapa informasi yang tersedia seperti lokasi kendaraan, total odometer, sisa daya baterai dan jarak tempuh, kamera 360 derajat hingga status fungsi kendaraan yang semuanya bisa dikontrol dari head unit. Dan untuk menambah kenyamanan kabin disediakan wireless charger.
USB port dengan kemampuan fast charging 20 Watt hingga 6 speaker turut tersemat pada mobil listrik ini. Cloud EV menawarkan 4 opsi mode berkendara yakni Eco, Eco Plus, Sport, dan Normal. Wuling juga masih mempertahankan fitur Wuling Indonesian Command. Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk membuka bagasi, mengetahui sisa daya baterai sampai dengan mengganti mode berkendara. Dalam momen first impression Wuling Cloud EV, pihak Wuling Indonesia juga mensimulasikan kapasitas bagasi dengan meletakkan 3 koper ukuran sedang serta tas yang ukurannya cukup besar. Ini membuktikan bahwasannya Wuling Cloud EV cocok untuk keluarga dan bisa diajak bepergian jauh. Sebagai informasi, dimensi bagasi Cloud EV sebesar 606 liter. Bila membutuhkan ruang bagasi yang lebih maka pemiliknya dapat melipat bangku baris kedua hingga rata untuk mendapatkan volume maksimal 1,707 liter. Salah satu kekurangan Wuling Cloud EV adalah masih memakai charger jenis GB atau T tidak banyak tersedia di SPKLU. Padahal mayoritas SPKLU yang ada di Indonesia pakai CCS2. Dampaknya pengecasan DC hanya bisa dilakukan di SPKLU yang sudah mendukung GB atau T saja yang baru ada di 7 lokasi, dan untuk AC bisa memakai konverter biasa. Wuling Cloud EV punya performa di bawah salah satu rival dekatnya yaitu BYD Dolphin. Di atas kertas Cloud EV punya tenaga 134 horsepower dan torsi puncak 200 Nm. Lain halnya dengan performa BYD Dolphin yang punya tenaga 198 horsepower dan torsi puncak 300 Nm. Wuling Cloud EV minus panoramic roof dan wiper belakang, ini tentunya juga menjadi salah satu kekurangannya. Jika dibandingkan dengan BYD Dolphin yang sudah mengadopsi panoramic roof, jelas Cloud EV tertinggal karena belum memilikinya. Kekurangan Wuling Cloud EV selanjutnya adalah posisi transmisi yang ada di sebelah kiri setir dengan menggunakan tuas. Untuk mobil-mobil yang umumnya beredar di Indonesia posisi ini biasanya untuk tuas wiper. Jadi bagi pembeli Cloud EV tentunya harus berhati-hati dan dibutuhkan adaptasi untuk mengoperasikan transmisinya. Tidak lengkap tentunya jika membahas mobil listrik tanpa melihat kemampuan jarak tempuh maksimalnya. Untuk itu Cloud EV diketahui memiliki 2 opsi baterai yang masing-masingnya berkapasitas 37,9 kW dan 50,6 kW. Sedangkan untuk kemampuan jarak tempuh maksimal dari masing-masing baterai tersebut ialah 360 km dan 460 km. Dikatakan juga mobil ini dilengkapi sistem slow charging dan fast charging. Untuk sistem fast charging menjanjikan kecepatan pengecasan hanya 30 menit dari kondisi baterai 30% sampai 80%. Berdasarkan informasi yang beredar Cloud EV diketahui memiliki interior yang simple, tapi kelihatan mewah. Foto-foto yang ada menunjukkan model di China memiliki ornamen kayu cukup mendominasi dashboard dan konsol tengah. Sementara itu door trim dan setir mendapatkan aksen berwarna coklat. Bentuk setir Cloud EV itu sendiri bisa dibilang masih senada dengan milik Air EV dan Bingwo EV, berupa setir palang 2 dengan sentuhan flat bottom di bagian bawahnya. Desain semacam ini memberikan keuntungan tersendiri karena akan menambah kelegaan ruang di sekitar kaki pengendara. Selain fitur yang sudah disebutkan sebelumnya seperti layar-layar di dashboard, mobil ini tentunya juga memiliki sederet teknologi lain. Mobil ini menjadi model pertama Baojun yang menggunakan perangkat lunak Link OS 2.0. Dengan begitu konsumen akan disuguhkan user interface baru yang mengusung tema awan. Dikatakan bahwa perangkat lunak tersebut juga memungkinkan adanya kustomisasi tampilan di tangan konsumen sesuai keinginannya. Fitur lain yang bisa ditemui pada model di pasar China diantaranya sistem perintah suara, remote control lewat aplikasi, adaptive cruise control dan sistem audio yang dilengkapi 6 buah speaker. Untuk varian paling tinggi disebut ikut dilengkapi dengan ambient light 256 warna, wireless charging dan pintu bagasi elektrik. Melihat langkah Wuling yang agresif dalam memasarkan mobil listrik di Indonesia maka terbuka kemungkinan Cloud EV ikut memasuk ke sini. Terlebih lagi diperkuat indikasi-indikasi yang ada seperti pendaftaran paten hingga spishot yang beredar di internet.